Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui manfaat sekaligus cara menggunakannya. Yang pertama, kebetulan ini saya ingin membuat pestisida nabati sekaligus nutrisi untuk tanaman melalui spray ya, melalui penyemprotan pada bagian daun. Ini kita ambil ya, kita bisa ambil bagian yang paling pucuk ya, yang ujung ini yang masih lunak. Ini akan saya ambil sarinya atau apa ya bahasanya itu, kita ekstrak ya, kita ambil sarinya dengan cara ini, kita potong dulu ya, kita pisahkan dulu yang bagian agak keras, nanti untuk yang lain, untuk keperluan yang lain nanti tetap akan saya sampaikan. Ini kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk melakukannya. Ini khusus untuk pesnap ya, pesnap spontan. Nanti dalam waktu beberapa waktu langsung bisa kita aplikasikan dan kita manfaatkan. Nah, ini kita cukup mengambil hanya 1 genggam saja. Kita taruh dalam wadah ini, lalu kita ambil, Anda mungkin masih ingat ya yang kemarin waktu saya menggunakan jurigen ini ya. Ini adalah air kelapa yang sudah saya tambahkan dengan madu. Ini kita cukup ambil sekitar 150 ml. Nah ini kita ambil 150 ml ya, kita masukkan ke dalam wadah ini yang sudah ada kipahit, daun kipahit bagian ujungnya, lalu kita remas-remas, seperti ini. Tidak usah terlalu lama, yang penting rata, kita remas-remas. Kita remas-remas biasa, tidak pakai macam-macam ya. Atau jika Anda punya blender, Anda bisa memblendernya. Tapi ini sengaja saya lakukan mengantisipasi bila nanti para petani di sawah ya, ada nanam kipahitnya juga di sawah, tinggal bawa air kelapa yang sudah dicampur dengan madu itu sama wadah tanpa harus di blender. Nah, kalau Anda di rumah, Anda boleh memblendernya. Setelah kita remas-remas begini ya, ini kan sudah mulai lunak, tapi belum semua sari-sarinya keluar. Ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kita diamkan dulu. Sementara itu kita lanjutkan memotong kipahit yang lain untuk keperluan yang lain, banyak macamnya nanti. Lanjut kita potong ya. Jadi semua kita lakukan pemotongan, tapi tidak perlu terlalu kecil banget seperti yang pertama tadi pemotongannya. Yang penting kita potong relatif lebih kecil daripada utuh seperti ini ya. Kalaupun mau dipotong halus banget kayak yang tadi, yang pertama yang untuk pesnap, ya enggak apa-apa, silahkan, enggak masalah, malah bagus. Pemotongan sudah selesai ya, ini semua sudah selesai. Nah ini akan saya buat kompos. Ini kompos ini
banyak manfaatnya. Ini kompos kalau yang mengandung daun kipait ya, biasanya fusarium tidak mau mendekat, jadi bisa mengantisipasi menyembuhkan fusarium atau mengantisipasi agar fusarium tidak bisa hidup di situ. Otomatis tanaman kita akan bebas dari fusarium. Caranya mudah banget. Ini kita ambil ya, kita ambil serbuk kayu. Biasanya kalau ada orang menggergaji itu ya, ini kita pergunakan dengan perbandingan kurang lebih sama, perbandingan volume yang kurang lebih sama. Ini kita campur begini saja. Nah, setelah kita campur seperti ini masih kurang ini serbuknya, kurang lebih sama ya serbuk kayunya. Ini lanjut kita masukkan ke dalam wadah. Anda boleh pakai karung plastik itu, kalau bisa yang rapat, atau kalau enggak menggunakan plastik seperti ini. Kalau menggunakan plastik seperti ini bisa lebih cepat prosesnya. Nah, ini kemarin saya sudah membuatnya seperti ini. Nah, ini kalau saya biasanya saya tambahkan GMS atau GLF dicampur dengan air dengan perbandingan 1:5. Atau jika Anda tidak punya GMS atau GLF, kita bisa menggunakan pada saat itu, mungkin pas nggak ada ya, usahakan kita membuatlah GLF itu ya, seperti ini. Kita tambahkan air cucian beras. Nah, ini ada air cucian beras ya, kita basahi saja, hanya kita basahi, jadi bukan sampai direndam gitu, enggak, cukup kita basahi begini saja ya. Kan yang kemarin sudah pakai GMS tuh. Nah, yang sekarang saya tambahkan air cucian beras. Enggak usah terlalu banyak karena ini kan nanti kalau sudah disimpan juga terjadi kelembapan. Kita ambil starternya saja. Air cucian beras itu kan mengandung mikroorganisme yang cukup banyak. Kipait sendiri pun mengandung mikroorganisme yang signifikan. Itulah sebabnya dia nantinya akan mampu membantu mengatasi masalah fusarium. Kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini, lalu kita simpan kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Biasanya nanti akan kelihatan indikasinya, yaitu daunnya mulai hancur. Nah, kalau daunnya sudah hancur, itu artinya sudah selesai prosesnya. Nah, ini sudah saya ikat, tinggal kita simpan ya. Simpan sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Sekarang kita lanjutkan dengan daun kipait ini. Apakah bisa dibuat untuk POC atau GLF? Bisa. Ini seperti ini, tinggal kita masukkan seperti proses pembuatan GLF. Atau kalau Anda sudah terlanjur membuat GLF, kipaitnya belum ada, bisa langsung kita masukkan. Ini seperti yang akan saya lakukan ini adalah GLF yang sudah jadi, mau saya tambahkan kipait. Ini dia GLF saya, ini malah tinggal sedikit ini. Ini ampasnya pun sudah sebagian saya ambil ini.
Tapi nggak apa-apa, meskipun sudah jadi seperti ini, kita bisa tambahkan kipahit ke dalamnya, dan insya Allah nanti akan memiliki fungsi yang sama seperti halnya pesnap. Nah, inilah yang membuat saya heran ya. Ini yang membuat saya heran. Memang Tuhan itu menciptakan begitu luar biasanya dengan daun kipahit. Daun kipahit itu memiliki fungsi pesnap, bisa membunuh jamur pada batang daun. Jamur-jamur itu tidak akan berani berada di tanaman apabila kita sering mengaplikasikan pesnap ke pohon kita. Akan tetapi uniknya dia tidak bisa membunuh mikrobakteri, bahkan nanti setelah masuk ke GLF seperti ini sangat cepat sekali terurai. Dan itu sudah beberapa kali saya lakukan, jadi saya tahu persis seperti apa. Ini kan artinya dia tidak membunuh mikroorganisme yang ada di dalam GLF. Jadi nanti dia akan memiliki fungsi yang sama, yaitu satu, bisa memberikan nutrisi. Dua, dia akan memicu ZPT yang ada pada tanaman. Yang ketiga, bisa berfungsi sebagai pesnap, yaitu menghambat atau membunuh beberapa jenis jamur, terutama jamur fusarium atau jamur di batang ataupun di daun. Tapi kalau yang untuk aplikasi ke lahan atau ke tanah atau ke media, otomatis yang dia basmi hanya jamur fusarium ya, atau jamur layu batang, layu pohon. Selanjutnya, nah ini, apakah bisa dalam keadaan mentah seperti ini kita aplikasikan kepada pohon atau di lahan atau di media tanam? Bisa, caranya juga sangat mudah sekali. Memang prosesnya agak sedikit lambat ya. Ini kita korek-korek dulu bagian permukaannya dari media, lalu kita masukkan. Tapi jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak proses pembusukan nanti mengganggu perakaran. Secukupnya saja seperti ini. Nanti dengan sendirinya akan menjadi kompos dan memiliki manfaat yang sama, menjadi pupuk ya, menjadi pupuk, kemudian bisa membantu melawan fusarium ya. Fusariumnya itu insya Allah gak akan datang, atau kalau yang terkena fusarium akan cepat teratasi. Tapi kalau mau cepat ya harus pakai POC. Kita buat POC supaya apa, bisa aplikasi langsung dan langsung melawan fusarium. Kalau yang seperti ini hanya mencegah, karena apa, nanti prosesnya sedikit lambat. Tapi kalau kita aplikasikan setiap saat, setiap waktu, berapa waktu sekali, misalnya 2 minggu 3 minggu sekali, ya udah sama saja. Artinya kita bisa menjaga tanaman kita bebas dari fusarium. Nah seperti ini. Kalau bisa ya kita pendam, kalau nggak bisa masih nongol-nongol dikit, ya udah enggak apa-apa, nanti akan berfungsi sebagai kompos. Bagaimana dengan di lahan? Nah, ini kebetulan tanaman anggur saya. Ya sama saja seperti tadi. Kita korek dulu ya bagian permukaan. Nah ini karena tidak saya aplikasikan kipahit, ini tumbuh rayap, ada datang rayapnya ini. Ini sebetulnya kalau ada kipahit, rayap tidak akan berani ke sini. Ini kebetulan tidak pernah saya aplikasikan. Sekarang saya kasih kipahit, nanti biar dia lari. Nah seperti ini. Atau kalau di lahan kita tabur begini saja juga tidak apa-apa, seperti ini. Ini sampah dapur ya, atau ampas dapur. Istri saya biasanya membuangnya begini. Saya yang menyuruh, tapi ya ini seperti ini. Jadi kita mudah sekali mengaplikasikan
tinggal tabur begini juga boleh, seperti itu. Dan ini fungsinya tetap akan sama, membantu menjaga pangkal batang tanaman kita bebas dari fusarium. Dari berbagai kelebihannya tadi ya, saya sempat membaca dalam literasi mengenai manfaat dari kipait. Ini yang luar biasanya menurut beberapa literasi, dan ada yang sudah saya dapatkan tempo hari, bahwa dengan kita mengaplikasikan kipait ini saat musim kemarau atau kekeringan, itu dia akan memancing mikorizа. Dalam keadaan lembab atau basah, dia akan memancing tumbuhnya trichoderma. Nah, kan aneh banget ya, padahal dia membasmi jamur fusarium, tapi dia memancing mikorizа dan trichoderma. Kalau untuk trichodermanya itu sudah pernah terjadi pada waktu itu ampas dari pembuatan pesnap seperti yang saya buat tadi, yang belum saya selesaikan itu ampasnya saya taruh di media tabulampot, dan itu tumbuh trichodermanya, full trichoderma. Artinya memang hal tersebut adalah benar. Satu lagi, untuk di media tanam atau di lahan ya, ini kipait ini ternyata katanya ini, saya juga masih belum membuktikan secara detail ya ini, karena memang yang satu ini memang sangat sulit sekali untuk membuktikan kalau tidak adanya dukungan peralatan teknologi yang mutakhir dan dalam waktu yang cukup lama, yaitu dengan kita mengaplikasikan kipait ini bisa mengatasi beberapa macam nematoda. Nah, itu saya belum bisa membuktikan karena saya menggunakannya juga masih waktunya masih pendek, masih baru beberapa bulan terakhir ini ya. Orang yang ini saja baru kali ini saya aplikasikan daun kipait, yang pohon yang ini maksud saya. Yang lain sudah, yang di tabulampot sudah, yang di lahan baru kali ini. Nah, kemudian untuk membuktikan dari hal tersebut otomatis perlu pembuktian panjang, tapi saya yakin dengan adanya banyak literasi yang menyebutkan hal yang seperti itu, artinya memang bisa mengatasi nematoda walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, kita lanjutkan pada pembuatan pesnapnya. Kita lanjutkan pada proses pemerasan untuk pesnap ya, pesnap aplikasi spray. Sebenarnya kalau dibilang pesnap itu pada dasarnya daun kipait ini juga, walaupun untuk POC atau aplikasi langsung seperti tadi atau kita komposkan, semua tetap akan berfungsi sebagai pesnap, tapi penempatannya adalah di lahan atau di dalam media tanam atau di bagian perakaran ya. Sementara untuk bagian atas harus kita lakukan penyemprotan, dan penyemprotannya itu kita bisa lakukan di semua bagian tanaman di bagian permukaan, termasuk pada buah ya. Dan itu tidak akan mengganggu proses pembuahan kecuali pada saat bunga ya. Kalau pada saat penyerbukan ya sebaiknya dihindari. Kemudian penyemprotannya dilakukan pada sore hari atau pagi hari sebelum panas matahari menyengat ya. Ini kita sudah
memerasnya ini, saya sudah memerasnya. Nah, ini sudah kelihatan menghitam, airnya agak kehijauan ya, hitam kehijauan atau coklat kehijauan ini bisa dibilang. Ini setelah kita peres-peres begini ya, lalu kita saring. Nah, sebelum disaring ini saya tuntaskan dulu, kayaknya kurang sedikit lagi nih. Kita membicarakan tentang ini, si kipahit ini itu disebut memiliki zat apa ya, saya lupa itu. Nanti Anda bisa mencarinya sendiri di internet ya, Anda browsing. Itu bisa memicu aktifnya ZPT atau zat perangsang tumbuh, baik itu sitokinin, gibrelin maupun auksin. Nah, ini kebetulan klop banget kalau kita gabungkan dengan air kelapa. Kenapa demikian? Karena air kelapa mengandung gibrelin, sitokinin, juga auksin. Nah, pada tanamannya sendiri pun ada dan diproduksi auksin, gibrelin maupun sitokinin ketika kondusif. Nah, saat kita lakukan penyepraian menggunakan pesnap kipahit juga dibarengi dengan air kelapa dan madu, ya otomatis itu semua akan masuk. Tidak cukup sampai di situ saja ya, karena dalam daun kipahit ini mengandung unsur hara makro maupun mikro. Sebut saja N, P, dan K itu ada di sini. Jadi pada saat kita lakukan spray sama saja kita memberikan pupuk daun, baik itu makro maupun mikro. Mikronya apa saja? Mikronya magnesium, kalsium, dan beberapa zat lain, besi juga ada ini. Oke, sekarang kita saring ya. Kita saring, kita lakukan penyaringan ini. Kita kembalikan ke dalam gelasnya tadi. Nah, seperti ini. Kita ambil ampasnya supaya mudah. Sekarang kita masukkan ke dalam tangki. Tapi nah, kan tempo hari yang kita gunakan air kelapa dan madu serta vitamin B1 menggunakan takaran yaitu 200 ml. Sedangkan ini sudah ada penambahan, otomatis lebih pekat. Jadi kita menggunakannya cukup 100 ml untuk satu tangki ini ya. Satu tangki 16 liter seperti ini ya. Ini itu kita cukup menggunakan 100 ml. Jadi ini masih ada kelebihannya. Nah, silahkan Anda berkreasi sendiri nanti. Misalnya kebutuhannya pas menyemprot tanaman di sawah 2 tangki, ya kita membuat saja sekitar 200 ml. Kalau hanya cukup butuh satu tangki, ya cukup 100 ml saja. Nah, ini kalau ada kelebihan gimana? Kita campurkan ke GLF atau kita buat POC yang lain, atau buat besok juga tidak apa-apa. Atau misalnya 2-3 hari setelah itu kita gunakan lagi tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama, karena saya juga belum tahu ini daya tahannya setelah kita campur seperti ini. Tapi kalau setelah 1 hari atau 2 hari, saya beberapa kali menggunakannya dan tidak ada masalah, manfaatnya juga sama. Oke, tidak perlu saya tunjukkan penyepraiannya ya, karena kan sudah beberapa kali saya tunjukkan untuk menyemprainya. Jadi cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, ini untuk kipahit itu sangat bermanfaat. Jadi saya sarankan
kalau bisa Anda menanam kipait itu untuk segala macam kebutuhan tanaman itu bisa, walaupun sifatnya tidak mutlak 100% misalnya untuk pesnap dia tidak akan mampu membasmi semua jenis hama, tapi paling tidak dia bisa mengurangi semacam trip atau beberapa jenis ulat, tidak semua jenis ulat ya, hanya beberapa trip, kemudian jamur. Nah itu jamur itu cukup lumayan, memang sangat efektif, paling tidak itu untuk mencegah jamur pada tanaman itu sangat bagus. Walaupun mungkin ada jenis jamur-jamur tertentu yang tidak mampu dibasmi sama kipait, tapi lumayan. Anggap saja kita memberikan nutrisi pada tanaman, mengaktifkan ZPT-nya, tapi ada poin plus yaitu membantu melawan jamur. Anggap saja membantu melawan jamur. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Silahkan Anda mencobanya. Dan apabila dirasa bagus, nanti silahkan Anda beritahukan kepada orang lain, mudah-mudahan akan lebih banyak manfaatnya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.